Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania. Jadi hari ini kita mau duduk santai aja nih. Duduk santai untuk ngobrolin sesuai dengan tema videonya, yaitu perbedaan antara Indonesia dan Jepang dalam konteks berkebun ya. Karena kan emang gue spesialisnya di berkebun. Sebelum kita bahas tentang apa yang gue alami sendiri, gue pengen mengingatkan kalian lagi kalau memang Indonesia dan Jepang itu adalah dua negara yang berbeda jauh ya. Jadi kayak misalnya Indonesia kan punya dua musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Tapi kalau di Jepang ada 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju atau musim dingin gitu. Jadi dari musimnya aja udah berbeda, udah pasti tanaman-tanaman yang bisa ditanam itu berbeda-beda juga. Terus selain dari itu, dari segi ekonominya pun Indonesia kan masih negara berkembang, jadi masih banyak kayak sistem-sistem pemerintahan dan lain-lainnya itu masih dalam kayak proses gitu, belum jadi banget. Sedangkan kalau Jepang itu kayak udah mateng, mereka udah punya sistem yang pasti untuk segala sesuatu yang ada di dalam negara mereka gitu kurang lebihnya ya. Kalau kita ngomongnya secara umum aja gitu, secara general, sifat masyarakatnya nih, masyarakatnya kalau di Indonesia lebih kayak bercengkrama, lebih berhubungan lah satu sama lain, lebih bersosialisasi. Tapi kalau di Jepang mereka lebih menjaga banget privasi dan lebih individualis, bisa dibilang gitu. Nah itu dari segi perbedaan yang umum. Gue udah tinggal di Jepang itu 8 tahun dan udah berkebun di sana tuh kurang lebih ya bisa dibilang sekitar 4 tahun lah, dihitung mulai dari universitas ya. Di universitas gue berkebun sekitar 2 tahunan lebih sih, cuma kayaknya ya udah hitung aja sekitar 2 tahunan soalnya ada winter juga. Setelah itu gue kerja pun gue masih berkebun juga, di rumah gue bikin kebun sendiri. Lalu gue pindah rumah juga gue punya kebun lagi, jadi berkebun udah 4 tahun. Tapi kalau di Indonesia ini baru 3 bulan. Sejak gue datang bulan April kemarin, April, Mei, Juni, 3 bulan. Tapi dalam 3 bulan ini gue udah menemukan banyak perbedaan sih. Jadi kita mulai satu persatu. Nah perbedaan ini tuh gue bandinginnya dengan Jepang, tapi ini opini pribadi aja ya. Kalau misalnya teman-teman punya kasus yang sama kayak gue gitu, pernah berkebun di Jepang dan di Indonesia juga, dan punya opini yang berbeda, silahkan banget. Gak apa-apa banget, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng, oke? Opini gue ini sifatnya agak, kayak kita sebutnya apa sih, kontradiktif kali ya. Jadi kalau misalnya nih contoh di Indonesia enak, praktis gitu misalnya, tapi kalau di Jepang tidak praktis, jadi berlawanan, selalu berlawanan. Kalau di Indonesia literally lebih murah sih, apa-apa tuh murah, kayak contohnya untuk media tanam, bahan-bahan penyunjung, apa sih bahasanya, kayak pelengkap media tanam kali ya. Kayak contohnya ada kokopit, ada sekam bakar, raw material untuk bikin garden mix atau garden soil itu lebih murah di sini. Satu karung kokopit itu kemarin itu gue beli kalau nggak salah cuma 38.000 deh. Itu satu karung gede. Sedangkan kalau di Jepang mungkin 100 gram yang segini aja itu 100 yen alias 13.000. Jadi bedanya jauh banget. Kalau di Jepang kita sebutnya garden mix ya, tapi kalau di Indonesia kan kita bilangnya media tanam. Media tanam itu udah termasuk tanah, udah termasuk kompos, dan biasanya udah dimasukin sekam bakar juga, dan ada yang udah ada NPK-nya juga gitu. Mixnya itu lebih murah di sini sih jatuhnya. Satu karung besar itu harganya mungkin sekitar 20.000 gitu. Itu udah karung yang besar gitu kan. Tapi kalau di sana karungnya agak lebih kecil, harganya juga 20.000, jadi jatuhnya lebih mahal di sana. Bibit juga sama, bibit di Indonesia kayak dari 5.000 rupiah aja tuh udah dapet gitu. Tapi kalau di sana 5.000 rupiah atau sekitar 50-40 yen nih kan, berarti kalau dalam yen itu literally nggak dapet apa-apa sih, nggak bisa beli bibit dengan harga segitu. Selanjutnya tuh menurut gue Indonesia lebih general dalam bidang berkebun. Ini dalam arti kita mau mencari resource ya. Contoh, tadi kan kita udah bahas tentang tanah. Nah, media tanam di Indonesia itu lebih general. Jadi contohnya media tanam untuk sayur A, ya udah media tanam ini. Terus kalau untuk sayur B, media tanamnya ini juga. Untuk buah ini, media tanamnya ini juga. Jadi kayak semua tumbuhan tuh media tanamnya ya udah satu itu aja gitu jenisnya, nggak terlalu banyak. Paling bedanya apakah media tanam itu udah ada NPK-nya atau belum, atau misalnya komposnya udah ada apa belum, bedanya cuma di situ aja. Tapi
Sebaliknya kalau di Jepang itu media tanam ada macam-macam. Jadi misalnya ada media tanam khusus untuk tanaman stroberi, media tanam khusus untuk tanaman yang daun kayak misalnya kangkung, bayam gitu-gitu ada. Media tanam khusus untuk tanaman terong-terongan, misalnya terong, cabai itu ada gitu. Jadi lebih spesifik mereka. Untuk pestisida juga sama. Lucu sih jujur aja. Waktu gue lihat ke toko tanaman gitu ya, nyari pestisida, nyari obat-obat untuk tanaman, mereka tuh paling cuma punya 2-3 macam. Terus katanya ini tuh ampuh untuk semuanya gitu. Kutu daun, terus hama laba-laba, terus apalagi ya, ada banyak gitu macamnya. Ini semuanya bisa dibasmi dengan ini gitu. Tapi kalau di Jepang ada sih yang model kayak gitu. Tapi ada juga yang spesifik. Misalnya obat ini cuma untuk kutu daun, obat ini cuma untuk laba-laba gitu. Ada baiknya, ada kurangnya. Sisi negatifnya kan artinya kita masukin chemical yang nggak gitu perlu dong ke tanaman kita. Jadi untuk beberapa orang yang lumayan concern tentang chemical pada tumbuhan, mungkin nggak akan mau pakai obat yang general kayak gitu. Lalu perbedaan yang ini benar-benar kerasa banget nih gue, untuk membeli sesuatu yang berbau gardening, berkebun gitu, apapun itu lebih susah di Indonesia dibanding di Jepang. Karena nih contoh nih, Seltre gitu, kita harus ke toko berkebun gitu loh, toko, gue nggak tahu kayak gitu tuh sebutannya apa sih, toko gardening kali ya. Kita harus ke tokonya beli, atau kalau misalnya kita mau belinya di e-commerce, kita harus tahu namanya, harus cari gitu loh. Jadi kesimpulannya, orang yang nggak tahu dunia berkebun, orang yang nggak punya hobi berkebun itu susah bertemu dengan dunia berkebun. Sedangkan kalau di Jepang nih, kita ke home center. Home center itu kayak toko-toko perkakas gitu. Toko-toko yang jual lemari, toko-toko yang jual kayak alat-alat rumah tangga. Mungkin kalau di Indonesia sebutannya kayak Ace Hardware lah gitu. Di sana tuh pasti ada satu corner khusus untuk berkebun. Dia jual bibit, jual tanah, jual alat-alatnya, jual segala macam yang ada hubungannya dengan berkebun gitu. Jadi orang-orang yang datang ke sana yang tadinya nih untuk beli mesin cuci, jadi mereka lihat, oh ada corner khusus untuk berkebun, dan kebetulan ada bibit-bibitnya juga, kan lucu-lucu ya, misalnya tomat masih segini-segini, mereka lihat dan kayaknya seru juga ya gue kalau nanam tomat di rumah gitu. Jadi mereka bertemu dengan dunia berkebun lewat satu toko yang tadinya tuh mereka tujuannya lain gitu, bukan untuk beli bahan-bahan berkebun. Jadi bisa disimpulkan kalau di Indonesia ya udah, yang akan berkebun ya yang ngerti berkebun aja gitu. Orang-orang yang nggak ngerti akan selamanya nggak ngerti, istilah kasarnya kayak gitu. Tapi ada baiknya banget nih kalau di Indonesia berkebun itu mudah banget dijadikan bisnis. Jadi kalau misalnya kita tanam hidroponik, kan misalnya 40 lubang tuh nggak makan tempat banyak, kecil aja, tapi hasilnya tuh banyak banget. Nah kalau misalnya nggak kemakan sendiri gitu sama keluarga sendiri, kita bisa jual kalau di Indonesia. Soalnya nih kayak contoh kemarin, ini gue nggak disponsor sama sekali ya, ini kan aplikasi Segari ini, gue lagi lihat-lihat ada jual sayur apa aja sih di aplikasi. Terus gue udah pernah coba juga sih beli di situ dan ternyata hasilnya oke. Dan ternyata di yang kayak gini-gini nih, segari.com, terus ada Happy Fresh, kan banyak tuh iklannya di YouTube Happy Fresh gitu. Itu dia bisa gabung menjadi mitra, ada tulisannya menjadi mitra. Jadi kita memberikan hasil bercocok tanam kita ke aplikasi ini. Nanti kalau ada orang pesen ya udah kita kirim ke mereka gitu. Jadi gampang banget untuk dijadikan bisnis. Gak harus lewat aplikasi juga, kalau kita mau jualan, bikin toko sayur di depan rumah kita juga bisa. Sedangkan kalau di Jepang, kalian tau lah tipikal orang Jepang tuh strict to the rules banget ya kan. Jadi gak bisa seenak itu jual sayur. Jual sayur di sana tuh butuh sertifikat. Untuk punya tanah pertanian di sana aja tuh butuh sertifikat petani, dan ambil sertifikat petani itu butuh bertahun-tahun. Mungkin kalian yang udah ngikutin gue dari lama di Instagram, di YouTube maupun di TikTok gitu udah tahu ya, kalau gue tuh mengejar sertifikat itu dan setengah mati. Gue lulus jadi sarjana pertanian di Jepang pun
gue nggak bisa ambil sertifikat itu karena gue belum ada pengalaman kerja sama petani yang jangka panjang ya. Udah pernah tapi kan waktu itu jangkanya pendek-pendek. Jadi ya seperti itu, mau jual sayurnya itu susah banget di Jepang. Lalu perbedaan signifikan lainnya adalah minim informasi kalau di Jepang. Kalau di Indonesia minim informasi tentang berkebun. Kayak misalnya kita mau nanam, gimana caranya menanam basil gitu, daun basil. Kita cari di internet, kayaknya tuh hasil yang keluar nggak sekomprehensif, nggak selengkap yang kita mau. Jadi untuk bisa menanam dengan baik, kita tuh perlu tahu pH tanahnya berapa, kasih airnya seberapa banyak, jenis soil mixnya atau garden mixnya yang dipakai tuh apa gitu. Apakah dia tanahnya harus poros banget, apakah tidak harus terlalu poros gitu kan. Beda-beda semua. Terus nanti cara penanganan hamanya kayak gimana, nanti pertumbuhannya harus diapain, pokoknya macem-macem gitu. Nah kalau di Indonesia dijelasinnya tuh nggak terlalu lengkap. Jadi misalnya mau nanam basil, ya udah semai benihnya di tanah, lalu siram tiap hari. Nanti kalau udah tumbuh kuncupnya, pindahkan ke pot yang lebih besar, lalu tunggu aja sampai besar, udah gitu. Kayaknya terlalu general gitu. Sedangkan kalau di Jepang kita mau cari informasi, kita ketik aja di Google, itu tuh keluarnya udah selengkap itu gitu, selengkap itu. Gak usah bicara tentang internet ya, misalnya bicara tentang buku. Kalau kita ke toko buku di Jepang itu, toko bukunya lengkap banget. Gardening juga, kan gue udah sering kasih lihat kalian buku juga ya. Ini gue kasih lihat satu lagi. Ini adalah buku-buku yang sengaja gue bawa dari Jepang untuk bisa bercocok tanam atau berkebun di Indonesia. Buku-buku mereka itu kayak rapih banget dan lengkap banget. Ini buku tentang hama dan penyakit pada tumbuhan, jadi kayak dictionary gitu. Kalau tanamannya tuh daunnya kayak gini artinya kenapa gitu, itu kita bisa tahu. Lalu ini buku khusus untuk tanah aja. Jadi kalau baca buku ini kita udah tahu kurang lebih tanah itu mekanismenya seperti apa dan tanah seperti apa yang cocok untuk tanaman. Ini buku tentang companion plants. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu companion plants, ada beberapa tanaman yang kalau ditanamnya bareng, dia bisa memberikan simbiosis mutualisme atau simbiosis sama-sama menguntungkan. Kayak contoh yang paling gampang itu tomat dengan kacang. Kalau ditanam bareng, itu akan memberikan efek yang sama-sama baik. Kayak misalnya hamanya jadi berkurang. Lalu misalnya tumbuhannya tuh produksinya jadi lebih banyak. Ada tanaman-tanaman seperti itu. Jadi spesifik banget dan kalian bisa lihat ya. Ini gambarnya tuh full color, terus kayak menarik banget untuk dilihat, enak dilihat, nyaman dilihat. Jadi orang yang mau mulai berkebun pun nggak ragu gitu loh untuk beli buku ini. Nah kalau ini buku yang udah gue pakai dari zaman gue kuliah sih. Jadi ini memberitahu bagaimana kita menanam tanaman. Kayak ini tanaman gobo namanya. Dijelasin, nah ini daikong atau lobak. Dijelasin nih jenisnya ada apa aja. Tuh, ada banyak, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang setengah hijau, setengah putih. Ini masa tanamnya dari bulan berapa sampai bulan berapa. Terus apa nih yang harus diperhatikan? Cara bikin tanahnya, pH tanahnya, penanganannya, perawatannya, itu lengkap. Gue sama sekali nggak bilang kalau di Indonesia nggak ada ya buku kayak gini. Mungkin gue cuma belum ketemu aja. Meskipun gue udah cari di internet, gue udah cari ke toko buku, mungkin gue cuma nggak ketemu aja sama bukunya gitu. Pasti ada, entah itu di mana. Tapi menurut gue buku-buku kayak gini tuh lebih gampang dijangkau di Jepang daripada di Indonesia gitu. Oke, jadi thank you banget udah dengerin sampai akhir. Tapi sekali lagi ini pure opini pribadi ya. Gue nggak mau mengambil kayak pick up negara ini lebih baik daripada negara ini, enggak sama sekali. Dua-duanya punya plus minus, jadi sama aja. Mau tinggal dimanapun, berkebun dimanapun sama aja menurut gue. Oke, jadi kalau misalnya nih kalian punya kesulitan dalam berkebun, apa sih kesulitan kalian dalam berkebun? Coba deh komen di bawah, gue pengen tahu. Oke, thank you sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!